Selamat pagi Bapa yang di surga. Pada saat ini kami mau mengucapkan syukur atas semua yang Engkau berikan kepada kami. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami tetap merasa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau sudah berkati kami, berkati keluarga kami, berkati kami walaupun kami tetap di rumah. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan melanjutkan ibadah ini. Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap memuji Tuhan, tetap semangat. Semangat. Ya, semuanya dipersilakan bangkit berdiri. Nah, 我们要赞美我们的神，我们要天天来赞美他。 Kita mau memuji Tuhan, kita mau setiap hari memuji Tuhan. 赞美的孩子最喜乐。 Masih tetap berdiri kita, masih tetap semangat kan adik-adik? Semangat! Langsung mengajak kita, mari kita menyanyikan lagu, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan, puji
adik-adik lagi untuk menyampaikan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami dan juga tolong Lause yang akan menyampaikan. Biarlah kami boleh menjadi seperti tanah yang subur, Tuhan, yang siap menerima benih-benih firman Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya firman Tuhan yang kami boleh dengarkan itu boleh bertumbuh subur dan berbuah dalam hidup kami. Kiranya Engkau mendengar doa kami, Tuhan, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, lihat nggak ini teman-teman Lause? Nah, ada si Beaver, ada si Coral boneka anjing, ada si Bear boneka beruang, ada Pingu boneka penguin, dan ada si Tiger boneka harimau. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong soal harimau, apakah adik-adik pernah dengar satu peribahasa yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu? Apa tuh artinya, Lause? Mulutmu adalah harimaumu. Nah, itu artinya setiap kata-kata yang tidak hati-hati kita ucapkan itu bisa merugikan diri kita sendiri. Nah, seperti cerita yang akan Lause sampaikan hari ini. Hari ini Lause akan membacakan dari cerita yang berjudul Desas-desus. Supaya lebih jelas, adik-adik bisa lihat slide-nya di sana, ya. Nah, hari ini ceritanya itu tentang si Christopher. Siapa Christopher? Siapa adik-adik? Si tikus. Nah, siap adik-adik? Oke, coba sekarang posisi yang baik ya. Nah, kita akan membaca cerita ini. Nah, judulnya Desas-desus. Apa itu kata desas-desus ya? Nah, di slide adik-adik bisa lihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desas-desus artinya suara orang yang berbisik-bisik. Nah, itu juga bisa menjadi arti desas-desus. Yang kedua, bisa berarti percakapan orang banyak yang belum tentu benar dan tidak diketahui sumbernya, alias kabar angin. Wah, bikin penasaran ya adik-adik. Ayo, coba kita dengarkan ceritanya. Nah, bisa akan baca dari buku ini. Siap adik-adik? Teng 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 teng. Bel sekolah berbunyi. Bu guru berdiri di tangga sekolah dan memanggil anak-anak tikus masuk ke kelas. Seperti biasa adik-adik, kalau mau masuk kelas gimana? Rame ya? Wah, ini juga sama. Mereka rame-rame, ngobrol, asik, tertawa. Mereka masuk. Oh, di sana mungkin budayanya beda, nggak pakai baris kayak di sini ya. Nah, sebentar saja mereka sudah duduk di bangkunya masing-masing. Sementara bu guru mengabsen nama mereka. Mandy tikus, kata bu guru. Hadir bu, kata si Mandy. Freddy tikus, sambung ibu guru. Hadir bu, kata Freddy. Seth tikus, kata ibu guru. Hah? Gak ada jawaban. Ted tikus, gak ada jawaban juga. Bu guru bingung. Tidak biasanya Seth dan Ted, mereka abang adik, tidak ada. Mereka selalu datang loh, dan jarang sekali mereka absen. Kemana mereka ya? Tiba-tiba, wah, suara pintu dibuka. Seth dan Ted berlari masuk. Wah, karena buru-buru, tasnya jatuh adik-adik. Buku-bukunya berserakan. Selamat pagi Bu Guru, kata si Ted sambil tersengal-sengal. Nampaknya mereka habis lari adik-adik. Wah, sambil mereka berjongkok mengambil buku-buku yang tadi jatuh. Maaf kami terlambat Bu Guru. Tadi ada masalah di rumah, kata Seth. Masalah apa? Kata ibu guru ya. Ibu harap bukan masalah serius. Kok wajah kalian tegang sekali? Aduh, gimana ya Bu? Sejak tadi pagi, waktu kami bangun, kami melihat ibu menangis. Ibu sedih karena
benda kesayangannya hilang, Bu. Hah? Benda kesayangan apa yang hilang? Itu loh, Bu, pena emas milik ibu saya. Itu adalah harta warisan yang dia dapat dari kakek. Wah, itu adalah pusaka keluarga, Bu. Astaga, kata Bu Guru. Saya yakin ibu kalian pasti sangat sedih. Saya tahu pena itu sangat penting buat Bibi Snuti. Nah, rupanya Ibu Ted dan Seth biasa dipanggil Bibi Snuti. Iya, Bu, sejak pagi ibu kelihatan sangat cemas. Dia khawatir sekali. Seth dan Ted menaruh tasnya ke atas meja. Lalu baru saja mereka mau duduk, Bu Guru menanya lagi, menurut kalian ada di mana pena itu? Apakah hilang di rumah? Nggak tahu, Bu, kata si Ted. Ada kemungkinan hilang di tempat lain. Bahkan ibu sempat berpikir apa, Ted? Kata Bu Guru. Ted diam. Lalu Seth menjawab, ibu pikir jangan-jangan ada yang mencuri pena itu, Bu. Hah? Dicuri? Kayaknya enggak deh. Iya, Bu. Ibu berpikir mungkin kami atau anak-anak tikus ada yang mencuri pena itu. Hah? Anak-anak tikus mencuri pena? Pena emas Ibu Snuti? Oke. Hari ini mari kita coba bersihkan kelas kita. Coba kalian bongkar barang-barang yang ada di laci meja kalian. Kita akan membereskan dan mengatur kembali barang-barang di laci meja dan di ruang kelas kita. Memang sudah lama kan kita tidak pernah bersih-bersih, kata Bu Guru. Wah, adik-adik, sebentar saja semua anak sudah sibuk bekerja. Mereka membongkar barang-barang di laci meja mereka. Lihat apa yang kutemukan, kata si Freddy tikus. Dia tikus ladang, adik-adik. Oh, ini PR-ku yang waktu itu hilang. Ya ampun. Lalu dia melambaikan sebuah kertas yang kusut. Kata si Christopher tikus gereja dengan jujur, ini kan rotiku. Dia menemukan roti lapis busuk yang baru dimakan separuh. Coba lihat ini, katanya. Wah, Chris, enak sekali makan siangmu ya, kata teman-temannya mengejar. Kamu mau? Wah, si Christopher mengangkat roti busuk itu. Lalu sebentar lagi si Mandy tikus berteriak, "Hei, bukuku! Aku menemukan kembali bukuku yang hilang." Wah, dia senang sekali. Tahu nggak dia? Sepanjang hari itu anak-anak tikus sibuk membersihkan laci meja mereka, membersihkan ruang kelas sambil mencari jangan-jangan ada pena emas di situ. Nah, sampai tidak terasa bel pulang berbunyi, teng 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 teng. Wah, lalu anak-anak tikus pun pulang. Nah, Freddy tikus dan Christopher si tikus, mereka pulang bersama-sama. Di perjalanan pulang, coba lihat gambar itu ya. Si Freddy bilang, hari ini hari yang melelahkan ya. Aku capek sekali. Kata si Christopher, iya, aku juga. Tadi rotinya itu bau sekali. Iya, kamu. Masa roti busuk disimpan di laci? Lalu mereka tertawa bersama-sama. Nah, adik-adik, setelah Christopher sampai di rumah, dia senang. Mama sudah menyambut seperti biasa dan menyediakan kue kesukaannya. Nah, setelah menaruh barang-barangnya, tasnya, sepatunya, adik-adik seperti itu enggak? Kalau pulang, barang-barang langsung disimpan atau dibuang atau dilempar begitu aja. Nah, belajar seperti si Chris ya, dia bertanggung jawab. Dia taruh semua barang-barangnya, cuci tangan, baru dia duduk sama mamanya dan menikmati kue kesukaannya. Lalu Christopher menceritakan tentang apa yang terjadi di sekolah hari itu. Lalu mamanya berkata, iya,
Mama juga dengar kabar itu. Kemarin sore, waktu Mama ke rumah Bibi Snuti, dia juga sedang sibuk membongkar-bongkar rumahnya untuk mencari pena emasnya yang hilang. Kasihan ya. Ma, aku kesal sekali sama Bibi Snuti. Loh, kesal kenapa kata Mama? Iya, masa Bibi Snuti sempat berpikir bahwa kami anak-anak tikus yang mencuri pena itu, Ma. Christopher, jangan bilang seperti itu. Mungkin karena beliau sedang kalut, sedang bingung. Ya. Lalu Christopher mengangguk-angguk. Nah, bagaimana kalau sore ini kamu pergi menemani Seth bermain? Mungkin saat ini mama papanya sedang sibuk bongkar-bongkar rumah. Nah, kalau kamu ke sana, kamu mungkin bisa bantu. Oke, Ma. Sore itu Christopher pergi ke rumah Seth dan Ted dan dia bermain bersama. Coba lihat nih di slide itu adik-adik. Mereka sedang bermain seperti Othello, tapi warnanya merah sama hitam ya. Nah, waktu itu Christopher dan Seth sedang bermain di dalam kamarnya si Seth. Nah, ketika asik main, tiba-tiba Paman Ruti, Papa Seth memanggil si Seth. Seth, coba sini. Ada yang perlu kami tanyakan sama kamu. Coba turun dulu. Rupanya kamar Ted ada di atas. Kamar Ted sama Seth ada di atas ya. Oke Papa, sebentar ya, aku datang, kata si Seth. Si Seth bilang sama si Chris, sebentar ya, aku turun dulu. Jangan curang loh waktu aku pergi. Iya, jangan khawatir, kata si Christopher. Nah, lalu dia duduk diam menunggu Seth kembali. Nah, ketika dia duduk menunggu Seth, dia lihat ke kiri, ke kanan. Lalu dia berpikir, mungkin aku juga bisa membantu mencari pena Bibi Snuti yang hilang. Lalu dia berjalan. Oh, itu di meja belajar si Seth banyak kertas-kertas. Mungkin aku bisa membantu merapikan. Waktu dia sampai sana, dia sedang menyusun kertas-kertas. Tahu gak adik-adik? Dia melihat sebuah benda berkilau. Coba lihat di slide. Loh, lalu dia geser kertas. Itu kan pena Bibi Snuti yang hilang itu. Lalu si Seth berpikir, lalu si Chris berpikir, apakah saya tahu pena ibunya di sini? Mungkin dia tahu. Kalau dia tahu, kenapa dia tidak bilang pada ibunya? Jangan-jangan si Seth yang mencuri pena emas ini, pikir Christopher. Wah, tiba-tiba dia ingat, memang sih kalau di sekolah si Seth itu suka kehilangan pena. Dia sering sekali meminjam pena dari teman-temannya. Nah, ketika Christopher terdiam seperti itu, tiba-tiba ada dengar suara si Seth datang mendekat. Christopher cepat-cepat kembali duduk di dekat Othello. Si Seth masuk dan berkata, kamu curang gak? Kan aku tadi sudah bilang, jangan khawatir, kata si Christopher sambil memandangi Seth dengan tajam. Dalam hatinya, Christopher masih berpikir, apa mungkin Seth mencuri pena dari ibunya sendiri? Nah, lalu mereka bermain sampai waktunya makan malam. Christopher pun minta izin untuk pulang. Nah, setelah makan malam, dia siap-siap untuk mengerjakan PR. Tapi dia tidak bisa konsentrasi adik-adik. Dia masih mikirin tadi. Sampai tiba waktu untuk tidur. Malam juga dia tidak bisa tidur dengan tenang. Dia gelisah, bolak-balik. Sudahlah, akhirnya dia tertidur. Besok paginya, waktu dia sedang berjalan ke sekolah bersama si Freddy, temannya, dia diam saja. Lalu Freddy bertanya, Chris, kenapa kamu diam aja? Aku berharap hari ini kita tidak seperti kemarin ya, kata si Freddy. Gak usah sibuk lagi, bongkar-bongkar kelas, capek. Tahu gak apa kata Chris? Pasti hari ini kita tidak perlu bongkar-bongkar lagi, karena penanya sudah apa Chris? Kata si Freddy. Freddy, aku ada rahasia yang ingin aku katakan, tapi janji ya, kamu jangan bilang sama siapa-siapa, kata si Chris.
rahasia apa? Lalu adik-adik tahu nggak? Christopher lihat ke kiri, lihat ke kanan. Sudah dia lihat tidak ada orang. Lalu dia bisik-bisik sama Freddy. Freddy, tahu nggak? Lalu terjadilah desas-desus itu adik-adik. Apa? Kata Freddy. Wah, dia kaget. Masa saya mencuri pena ibunya? Iya, orang aku lihat pena emas ibunya ada di meja belajarnya, kata si Chris. Kamu sembarangan aja. Jadi kalau gitu siapa yang menaruh di sana? Sudahlah, aku tidak tahu, kata Freddy. Lalu mereka diam dan mereka terus berjalan ke sekolah. Sampai di sekolah, Christopher ketemu dengan temannya, si Mandy tikus. Nah, lihat adik-adik, Mandy bawa apa itu? Wah, Mandy bawa sekantung permen. Wah, Christopher sudah punya pikiran, nanti aku mau minta permen. Lalu benar adik-adik, waktu jam istirahat, Christopher cepat-cepat cari Mandy. Mandy, sini dong, bagi ya bonbonnya. Wah, Christopher sudah ngiler banget adik-adik. Dia pengen mencobai bonbon yang enak itu. Terus si Mandy bilang, Chris, tinggal 2. Kalau aku kasih kamu 1, berarti untukku tinggal 1 dong. Mandy, kalau kamu bagi bonbonnya, aku kasih tahu kamu rahasia. Rahasia apa? Kata si Mandy. Lalu si Christopher mulai lagi desas-desusnya. Kata si Mandy, yang benar. Iya, aku lihat pena itu kemarin waktu aku main di tempat Sam. Tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Oke, ini Mandy kasih permennya. Nah, adik-adik, keesokan harinya di sekolah ada kegemparan di antara anak tikus-tikus itu. Nampaknya semua anak tikus itu sudah tahu soal Seth mencuri pena ibunya. Wah, mereka saling berbisik-bisik. Mereka menyebarkan desas-desus. Wah, setiap kali Seth datang mendekat, mereka berhenti berbisik-bisik. Lalu mereka memandangi Seth dengan tajam. Seth merasa tidak enak. Lalu mulai ada yang mengejeknya. Dasar pencuri, rela, tega ya, masa mencuri pena ibu sendiri. Si Seth kaget adik-adik, hampir menangis dia. Dia tidak sanggup lagi adik-adik. Lalu dia ambil tasnya, lalu dia lari pulang sambil menangis adik-adik. Nah, adiknya si Ted juga diejek sama teman-temannya. Hai Ted, mana kakakmu? Kata si tikus kecil. Mau mencuri lagi ya? Si Ted bilang, kalian diam, kakakku bukan pencuri. Ted juga marah. Christopher, Freddy, Mandy kaget. Kok bisa terjadi hal seperti itu? Ya, pasti sulit sekali ya hati Seth dan Ted saat ini. Malam itu adik-adik, ketika Christopher sedang mengerjakan PR di rumahnya, tiba-tiba Bibi Snooty datang mengunjungi ibunya si Christopher. Halo, aku cuma mampir untuk memberitahu kalau pena emasku sudah aku temukan, kata Bibi Snooty. Wah, berita bagus itu, kata Mama. Di mana kamu menemukan pena itu? Iya, setelah aku ingat-ingat, aku baru sadar aku meninggalkan pena itu di meja belajar Seth waktu aku menolong Seth mengerjakan PR matematikanya. Coba aku ingat dari kemarin-kemarin. Kan aku gak usah capek bongkar-bongkar rumah. Aku juga tidak bikin heboh siapa-siapa. Syukurlah, kata Mama. Lain kali mesti lebih hati-hati, mesti ingat-ingat. Ya memang kita sudah tua ya, mama suka lupa, kata Mama. Lalu mereka tertawa bersama-sama. Oke lah, kata Bibi Snooty, aku pulang dulu ya, aku harus masak, aku sudah terlambat nih. Nah, kemudian si Chris yang tidak sengaja mendengar itu kaget. Aduh, dia sudah salah menerka adik-adik.
Mama dengan riang kata, "Hei Chris, kamu dengar tadi berita bagus itu? Bibi Snoopy sudah menemukan kembali pena emasnya." "Oh, iya ya Ma." Si Chris dia duduk sambil dia merasa bersalah sekali adik-adik. Seluruh sekolah sudah salah sangka mereka mengejek Seth dan Ted. Christopher, dia menyesal sekali adik-adik. Lalu tidak lama kemudian Papa datang. Christopher hampir menangis adik-adik. Dia merasa hatinya sedih sekali. Dia merasa takut. Dia merasa bersalah adik-adik. Adik-adik pernah nggak merasa seperti itu? Kalian baru saja menyadari kalau kalian sudah membuat masalah besar dengan mulut kalian, dengan apa yang kalian lakukan. Mukanya pucat adik-adik. Lalu papanya tanya, "Christopher, kamu kenapa?" "Pak, aku sudah melakukan sesuatu apa? Pak, aku belum selesai Chris bicara, terdengar suara apa adik-adik? Ada ketukan keras di pintu. Wah, siapa itu datang? Lalu Papa cepat-cepat buka pintu. Wah, tahu nggak adik-adik siapa yang datang? Rupanya Paman Snoopy, ayahnya Seth. Dia datang dengan wajah yang sangat galak adik-adik. Papa tanya, "Selamat malam Paman Snoopy, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?" "Aku tidak tahu pasti. Anak-anakku bilang bahwa Christopher telah menyebarkan berita bohong di sekolah. Dia bilang bahwa Seth adalah pencuri. Tahu nggak? Seth sangat tersinggung. Dia sangat malu. Dia sangat sedih. Dia tidak mau lagi datang ke sekolah. Dia tidak tahan diejek oleh teman-temannya." "Apakah benar seperti itu?" "Ya, coba tanyakan sendiri kepada Chris," kata Paman Snoopy dengan galak. Oke, baik Pak, saya akan coba bicara dengan Christopher," kata Papa. "Ya, tolong itu nasihati anakku. Aku minta diri dulu." Lalu Papa Snoopy pun mohon diri. Nah, adik-adik, Papa memanggil Christopher. "Ayo Chris, kita duduk sama-sama di sofa." Nah, baik Pak. Si Chris hatinya berat sekali. "Chris, ada apa?" "Iya Pak, seperti yang tadi Paman Snoopy bilang. Aku main ke tempat Seth." Kemudian Christopher menceritakan pada papanya tentang apa yang sudah dia lakukan. Adik-adik, tahu nggak Christopher bilang apa? "Tapi Pak, sebenarnya aku cuma cerita pada 2 orang loh Pak. Aku hanya bilang pada Freddy dan kepada Mandy. Aku tidak bilang kepada semua anak tikus loh Pak." "Duduk di sebelahku nak," kata papanya sambil menepuk-nepuk. Tadinya si Chris berdiri ya. "Kamu ingat nggak ayat yang diajarkan guru di sekolah minggu waktu itu? Dari Yakobus 3 ayat 5. Nah, ada ayat yang berbunyi, walaupun lidah itu anggota tubuh yang kecil, dia bisa membesarkan masalah kecil menjadi besar. Seperti yang kamu lakukan, Chris. Lidahmu memang kecil, tetapi karena kamu salah bicara, kamu menimbulkan kesulitan dan sakit hati pada Seth, menimbulkan kesalahpahaman, menimbulkan desas-desus di sekolah. Coba lihat, malam ini kamu pasti melihat betapa buruknya akibat salah bicara, bukan?" Christopher memandang papanya dengan mata yang sedih, akan berlinang air mata. "Iya Pak, aku sangat menyesal." Papa menghapus air mata Chris dan berkata, "Kalau kita tidak bisa melakukan hal yang baik tentang seseorang, lebih baik diam, jangan bilang apa-apa. Alkitab juga berkata, kalau ada masalah dengan seseorang,
kita harus menemui orang itu dulu. Dan kamu harus langsung mengatakan kepada orang itu. Coba kalau malam itu kamu langsung bertanya pada Seth tentang pena emas ini. Pasti semua ini tidak akan terjadi, bukan? Iya, Pak, kata si Seth dengan sedih. Chris, bagaimana kalau malam ini kita pergi ke tempat Seth? Kamu harus minta maaf kepada dia. Kamu harus menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Besok kamu harus mengakui di depan teman-temanmu kalau kamulah sumber desas-desus itu. Dan kamu juga harus bertobat. Jangan ulangi lagi. Papa rasa cuma itu cara satu-satunya untuk membereskan masalah ini. Tapi Pak, aku takut, kata si Chris. Ini sulit sekali buatku, kata si Chris. Memang, tapi kamu harus berani. Kamu harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ayo, saat ini kita pergi sama-sama. Papa antar kamu ke rumah Seth. Malam itu adik-adik, si Chris belajar bagaimana menggunakan lidahnya. Satu pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Nah, adik-adik, ada pertanyaan. Setelah tadi Lause bacakan ceritanya, nah Lause mau tanya, cepat ya. Nah, apa yang membuat para tikus sibuk dan gelisah? Coba pikir adik-adik. Apa coba? Ya betul, karena pena emas milik Bibi Snoopy, yaitu ibu dari Seth dan Ted hilang. Jadi semua anak-anak tikus mencari pena itu. Semua sibuk ya. Nah, pertanyaan yang kedua, siap? Coba lihat. Nah, mengapa pena itu sangat penting dan istimewa buat Bibi Snoopy? Nah, coba adik-adik ingat-ingat. Jadi Lause bacakan apa jawabannya. Kenapa pena itu sangat penting buat Bibi Snoopy? Karena pena itu adalah pusaka, warisan keluarga yang beliau dapatkan dari ayahnya. Warisan itu apa sih? Warisan itu adalah harta yang diberikan atau diturunkan, biasanya dari orang tua kepada anak atau cucunya. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang pertama kali menemukan pena itu? Dan di mana dia menemukan pena itu? Ya betul adik-adik, yang menemukan adalah si Christopher. Dia menemukannya di meja belajar Seth waktu dia main bersama ya. Oke, selanjutnya yang keempat. Apa yang dipikirkan Christopher ketika dia menemukan pena itu? Dan kepada siapa dia menceritakan penemuan itu? Ya adik-adik. Nah, dia berpikir kalau Seth lah yang mencuri pena milik ibunya. Tapi sayangnya dia malah menceritakan itu pada si Freddy dan Mandy. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lihat adik-adik, nomor 5. Apa yang kemudian terjadi? Apa? Kita lihat jawabannya ya. Desas-desus mulai tersebar di sekolah. Lalu Seth menjadi malu. Dia tidak mau pergi ke sekolah lagi karena takut diejek teman-temannya. Bahkan adiknya si Ted pun juga diejek oleh teman-temannya. Kasihan ya adik-adik. Padahal betul gak? Apa Seth yang mencuri pena itu? Tidak ya, itu tidak benar. Oke, yang keenam. Apa yang seharusnya Christopher lakukan ketika ia menemukan pena itu? Apa adik-adik? Nah, harusnya Christopher langsung menanyakan tentang pena itu kepada si Seth. Seperti ayat di dalam Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi langsung dong tanya sama orangnya ya. Oke, pertanyaan yang terakhir, ketujuh, angka kesempurnaan ya. Coba kita lihat, apa yang Christopher harus lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan? Nah, kita lihat jawabannya. Nah, dia harus menemui Seth dan meminta maaf. Wah, ini sulit ya. Lalu yang kedua, dia harus berani mengakui kesalahan di hadapan teman-teman di sekolah.
sumber desas-desus itu. Dia harus menceritakan kejadian sebenarnya dan membersihkan nama baik Seth yang sudah tercemar. Wah, ini sulit ya. Tapi adik-adik, itulah kalau berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Oke adik-adik. Nah, hari ini pelajaran apa yang kita bisa ambil? Ada banyak ya, tapi satu hal yang Lose ingin kita dapatkan bersama-sama. Coba lihat. Nah, ini adalah church mouse message ya. Jadi pesan dari si tikus gereja, pelajaran yang ingin disampaikan dari buku ini. Ya, ini adalah seri tikus gereja. Jadi ada banyak poin-poin yang ingin disampaikan lewat cerita. Di sana dikatakan the tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Artinya, lidah memang tidak bertulang, tetapi cukup kuat untuk menghancurkan hati. Jadi, berhati-hatilah di dalam perkataanmu. Nah, seperti tadi, apa? Mulutmu adalah harimaumu. Itu peribahasa dalam bahasa Indonesia. Ya, mari adik-adik kita belajar untuk hati-hati menggunakan lidah kita. Karena itu dapat mencelakakan kita dan orang lain. Nah, seperti firman Tuhan yang akan Allah pakai untuk menutup hari ini. Ya, dari Amsal pasal 13 ayat 3. BIS itu singkatan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi ada Alkitab bahasa Indonesia versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan orang yang berhati-hati dalam tutur katanya akan aman hidupnya. Orang yang bicara sembarangan akan ditimpa kemalangan. Nah, apakah adik-adik mau seperti Chris yang karena sembarangan berbicara dia ditimpa kemalangan? Tidak ya. Tapi kita mau belajar menggunakan lidah kita dengan bijaksana. Hati-hati dengan perkataan kita. Seperti tadi, ada pujian yang mungkin mengatakan hati-hati gunakan mulutmu, ya kan? Nah, oke, mari kita tutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Lewat cerita hari ini kami boleh belajar bahwa lidah kami memang kecil Tuhan. Lidah kami memang tidak bertulang Tuhan, tapi bisa mencelakakan kami, bisa membuat kami juga mencelakakan orang lain. Tuhan tolong berikan kami Tuhan hikmat bijaksana. Tolong kami Tuhan, dari kecil kami tidak bicara sembarangan, tapi kami mau belajar Tuhan untuk menggunakan lidah kami, mulut kami untuk berkata yang baik. Jika tidak ada hal yang baik yang bisa kami katakan buat orang lain, lebih baik kami diam. Tolong Tuhan mampukan kami. Ini sulit sekali buat kami. Kami sungguh mohon pertolongan Tuhan. Dengar doa kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita akan lanjut dengan puji-pujian kita. Masih semangat adik-adik? Oke. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Tuhan memberikan anggota tubuh kepada kita semuanya. Karena itu, kita harus hati-hati di dalam menggunakannya. Hati-hati menggunakan tangan kita, kaki kita, dan semuanya. Terutama di dalam menjaga mulut kita. Kita harus selalu memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ayo kita nyanyikan, hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan tanganmu.
kami. Dan dilanjutkan dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿们。Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa minggu